Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, mari kita lanjutkan bahasan kita. Malam ini kita membahas tentang kepribadian Islam, tafsirah Islamiyah. Sebelumnya tadi di sholat maghrib kita membacakan sebagian dari suratul Rum, surat nomor 30. Saya akan membacakan beberapa ayat sebagai awalan untuk menjadi dasar dari kajian kita pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqallahu as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma wa inna katsiran minan nasi bi liqa'i rabbihim lakafirun. Ini suratul Rum ayat 8. Allah mengatakan, mengapa mereka tidak memikirkan kejadian diri mereka, kata Allah. Ma khalaqallahu samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma. Allah tidak menciptakan langit dan bumi dan di antara keduanya itu kecuali dengan benar, illa bil haqq wa ajalin musamma, dan Allah telah tentukan batas waktunya. Wa inna katsiran minan nasi bi liqa'i rabbihim lakafirun. Sayang, kata Allah, sesungguhnya banyak di antara manusia itu kufur, ingkar akan pertemuan dengan Tuhan mereka, dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat yang ke-9-nya, awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim. Tidakkah mereka melakukan perjalanan di bumi lalu mereka memperhatikan bagaimana kesudahan akibat dari orang-orang yang sebelum mereka. Kanu asyadda minhum quwwah, mereka memiliki kekuatan lebih dari kamu. Wa atharul ardu wa amaruha, mereka mengelola bumi lebih dari kalian. Aktsaru mimma amaruha, jadi mereka itu mengelola lebih dari kalian semuanya. Wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat, telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan bukti nyata. Fama kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Sesungguhnya Allah tidaklah mendalimi mereka, tetapi diri mereka sendirilah yang zalim kepada diri mereka sendiri. Ayat yang ke-10-nya, sampai ke ayat yang ke-10 saja. Summa kana akibatal ladzina asa'u su'a an kadzdzabu bi ayatillah wa kanu biha yastahzi'un. Nanti jenengan buka lagi suratul Rum sampai nanti ayat yang terakhir yang saya baca tadi. Bapak sekalian, pembahasan kita malam ini adalah tentang kepribadian Islam, yakni syakhsiyah Islamiyah. Kepribadian itu, ini pembahasan sedikit psikologi, Pak, ya, dalam Islam, psikologi dalam Islam. Tidak ada kaitannya kepribadian itu, Bapak sekalian, dengan kegantengan kita, dengan postur, atau dengan bentuk tubuh, atau dengan kita ini cantik, ganteng, kita ini besar, tinggi, ya, atau dengan ras, atau dengan kulit kita, tidak. Karena itu semuanya hanyalah kulit, dan itu alamiah Allah ciptakan kepada kita semua. Hadirin sekalian, kita oleh Allah tadi di surat Ar-Rum, wakhtilafu alsinatikum wa alwanikum, dan itu adalah bagian dari kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita ini di Jawa, rata-rata kita suku Jawa. Mungkin di antara Bapak ada yang suku Sunda. Ada Pak ya? Ada suku Sunda, atau mungkin ada yang di luar itu. Itu semua ciptaan Allah. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Allah ciptakan manusia ini berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Kita bangsa Indonesia, Nusantara, Melayu. Ya. Ada yang di Eropa sana, ada yang di Afrika sana yang hitam, ada yang di Australia, dan seterusnya, ada yang kuning bahkan di Cina, di Korea itu. Semua itu Allah ciptakan
dari kakek moyang kita Adam alaihi salam. Dan jadi nanti kepribadian Sasya, ini ilmunya ulama, teman-teman sekalian, bapak sekalian, itu tidak ada kaitannya dengan ini. Tapi kita akan membahas tentang core manusia, hakikat kemanusiaannya itu. Nah, ternyata menurut ulama bahwa kepribadian manusia itu variabelnya cuma 2. Jadi nilai kemanusiaan kita ini, Bapak sekalian, ya, kita ini sebetulnya dibangun oleh 2 variabel. Apa variabel yang pertama? Yang pertama yang disebut dengan pola pikir. Para ulama mengatakan dengan akliyah, pola pikir. Yang kedua, selain pola pikir, adalah pola perilaku. Para ulama mengatakan dengan istilah nafsiyah. Jadi ada istilah akliyah, pola pikir, dan kemudian nafsiyah, pola berperilaku. Hadirin sekalian, maka kalau kita bahas tentang diri kita dan manusia secara umum di dunia ini, 2 variabel ini menentukan tinggi rendahnya dan maju atau mundurnya peradaban manusia. Ketika manusia itu peradaban berpikirnya sangat tinggi Pak, maka dia maju, maka dia menjadi bangsa, menjadi masyarakat yang maju. Begitu juga kalau dia ketika menata pola perilakunya itu dengan benar, nilai kemanusiaannya itu benar, maka dia menjadi masyarakat, menjadi bangsa yang maju. Hadirin sekalian, saya belum mau menjelaskan tentang ini dalam perspektif Islam, tapi ayo kita melihat masyarakat dunia ini. Masyarakat dunia yang maju itu kita definisikan masyarakat di mana, Pak? Oke, kita dunia ini punya konsensus, Pak, punya kesepakatan bahwa bangsa-bangsa yang maju itu berkumpul di sana, ada namanya G7. G7 ya, yakni government, sebuah pemerintahan yang mereka itu secara politik, secara ekonomi, secara sosial, secara pendidikan, seluruh standarnya itu dinilai sebagai sebuah masyarakat, sebagai sebuah bangsa yang maju. 1 Amerika, beberapa negara di Eropa, Inggris, Kanada dulu ya, di kontinen Amerika dulu ya, Amerika, lalu Kanada, kemudian itu Jerman, kemudian itu Inggris, kemudian itu Italia. Di Asia ada Jepang, kemudian ada Cina. Kenapa kok gitu? Pola berpikirnya ini, Pak, pikirannya ini tinggi. Lalu masyarakatnya itu dididik untuk memiliki core value, memiliki tradisi-tradisi yang maju. Apa tradisi yang maju itu? Banyak, Pak. Jadi jenengan kalau ngelihat misalnya pendidikan, Masya Allah, seluruh pendidikan yang maju di dunia ini, Pak, tempatnya di Amerika sana, misalnya Cambridge, atau di Inggris sana, misalnya Oxford, ya kan, seperti itu, atau di Cina sana, atau di Jepang sana. Subhanallah. Lalu kita melihat, Bapak sekalian, saya kemarin mengantar anak saya yang kelima ke sebuah sekolah di Sragen sana, Pak. Saya heran, baru kali itu ngantar anak saya sekolah SMA. Itu sambutannya sangat luar biasa. Yang saya catat, anak-anak itu disampaikan oleh yang ketua yayasannya itu, anak-anak sekalian, kalian nanti harus semuanya bisa sekolah ke luar negeri. Coba, kalian semuanya jangan hanya sekolah di sini. Kalian harus mimpi besar, harus bisa sampai ke luar negeri, ke Amerika, ke Eropa, ke Cina, ke Jepang, semuanya. Tim besar. Sekolah anak saya itu baru 3 tahun, Pak, anunya, Pak ya. Tapi nama sekolahnya itu sudah dengan nama Oxford, dengan nama Cambridge. Ini bagus sekali, Pak. Jadi Pak sekalian, apa salah satu core value-nya di antara
masyarakat bangsa yang maju itu salah satu contohnya, Pak. Mereka dari kecil itu dididik untuk disiplin. Untuk disiplin. Masalah waktu. Dari kecil dididik untuk memiliki budaya antri. Budaya apa, Pak? Subhanallah. Kemarin ada berita yang sangat mengenaskan di Jawa Barat ya, Pak ya. Di Garut. Gara-gara gubernurnya bikin pesta di alun-alun, kemudian diiming-imingi apa? Makanan gratis. Masya Allah. Ini salah satu faktornya adalah masyarakat kita belum memiliki budaya apa? Antri. Budaya apa, Pak? Antri. Dan kemudian itu juga menunjukkan masyarakat itu masyarakat yang lapar. Gara-gara apa? Makanan gratis saja mereka antrinya kayak begitu itu. Bapak sekalian, kalau kita kembali kepada Islam, sebetulnya kita ini sudah diajari oleh Allah dan Rasulnya semenjak abad ke-7, Pak. Bahwa hidup ini, Pak, hidup ini harus memiliki tata cara berpikir yang tinggi, yang cerdas, yang sebetulnya, Pak, di masyarakat, saya tadi bicara masyarakat secara umum, Pak. Masyarakat Islam, kalau disebut dengan sebagai kepribadian Islam dan kita sebagai orang Muslim, harus mendasarkan seluruh tata cara berpikir kita ini, Pak, seluruh tata cara berpikir kita ini, mindset kita ini, pada Islam. Islam itu artinya pada wahyu, yakni Al-Quran merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang setiap hari kita baca, setiap sholat kita baca. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di dalam sabdanya, ucapannya gitu, qaulan atau perbuatannya, fi'lan atau ketetapannya, Al-Quran dan Sunnah. Bapak sekalian, maka kaum muslimin itu seluruh tata cara berpikirnya harus mengikatkan dirinya kepada ajaran Islam ini. Loh, kenapa begitu, Tat? Apakah memang wajib itu, Pak? Toh bangsa barat itu seperti Cina, itu mereka tidak kenal Quran, mereka tidak kenal Sunnah. Bangsanya maju, masyarakatnya maju. Terus misalnya di situ mereka pejabatnya misalnya korupsi lebih dari 1 miliar. Korupsi apa, Pak, hukumannya? Hukumannya apa, Pak? Mati. Nggak ada yang bisa main-main dengan nyolong atau ngentit atau memanipulasi anggaran infrastruktur. Nggak ada. Mereka sangat takut. Saya dengar dari seorang yang ngurusi masalah apa yang kemarin Pak Jokowi presiden kita itu bikin kereta cepat, ya Pak, kereta cepat. Ada pejabatnya yang ngurusi kereta cepat itu dengan Indonesia korupsi, Pak, korupsi. Apa yang terjadi? Ini orang langsung dikirim ke Cina. Lalu diapakan, Pak? Dieksekusi mati. Masya Allah. Lutat, Cina nggak kenal agama. Bangsanya maju seperti itu. Jepang, akannya agama ini salah, iya Pak. Mereka menuhankan apa, Pak? Matahari, Shinto. Tapi bangsanya maju. Amerika sebagian besar mereka Katolik atau Protestan. Keliru agamanya. Eropa juga begitu. Mereka masyarakat maju. Sementara kita kaum muslimin mengenal agama, mengenal Quran, mengenal sunnah, kenapa tidak maju tadi? Saya ingin memberi jawaban pada pertemuan malam ini. Hadirin sekalian, dulu kaum muslimin majunya luar biasa, Pak. Majunya luar biasa. Jangan tanya apa yang barat ini sekarang mengalami sebuah kemajuan luar biasa dari berbagai bidang.
Wis saiki sing paling gampang kita menggunakan ini loh, menggunakan Android atau menggunakan iPhone ya Pak. Seluruh bangunan Android atau iPhone ini berhutang budi pada kaum muslimin. Namanya Al-Khwarizmi. Siapa Pak? Al-Khwarizmi. Dari kata Al-Khwarizmi itu jenengan mengerti ada kata namanya apa? Algoritma. Algoritma itu adalah Al-Khwarizmi. Kaum muslimin maju sekali. Sudah dari berbagai bidang. Dunia optik hari ini itu sangat berhutang budi kepada ilmuwan kaum muslimin yang menemukan tentang metode ilmiah. Sudah apa saja tentang dunia astronomi, tentang dunia biologi, apa saja kaum muslimin maju. Kenapa? Karena kaum muslimin hanya tunduk kepada kitabullah, tunduk kepada petunjuk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menerapkan kehidupan ini, sistem kehidupan ini Pak, dengan aturan-aturan Allah Subhanahu Wa Taala dan aturan-aturan Rasulnya. Maka tidak dikenal semenjak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan Al-Quran ini sampai kemudian masa Khulafaur Rasyidun, sampai masa Umayyah, sampai Abbasiyah, sampai terakhir baru runtuh Pak di abad modern ini 1924. Kita tidak mengenal itu Pak. Dalam sejarah mungkin benar-benar oh ya iya betul. Itu kenapa? Karena seluruh peranata kehidupan ini Pak itu diatur oleh undang-undangnya Allah Subhanahu Wa Taala dan undang-undangnya Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak sekalian, kita sekarang ini hidup di dalam kehidupan modern. Mungkin kalau saya ngomong seperti ini, jenengan itu terlalu ideal. Enggak Pak. Saya ingin ngajak jenengan, memang kaum muslimin itu harus menjadi orang yang idealis. Karena surga itu hanya bisa dimasuki oleh hambanya Allah yang dia hanya ikut tunduk kepada Allah dan dia tidak mau tunduk kepada yang lain. Lihat kenapa kok begitu? Ayo saya bacakan ya. Kita ini kan diajarkan oleh para ulama kita ya. Kenapa kita harus membangun seluruh akal, seluruh pola pikir kita itu dengan Islam. 1 surat Adz-Dzariyat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kata Allah kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Betul? Apa misi hidup kita ini? Tidak ada lain kecuali ibadah kepada Allah. Saya kapan hari ngisi khutbah Pak, saya sampaikan. Kita ini loh mau tidur, diajari doa Nabi. Bismikallahumma ahya wa amut wa bismika amut. Itu yang paling standar. Doa yang paling banyak diajarkan, baca dulu dengan ayat kursi, baca dulu kul wallahu ahad, baca dulu kul a'udzu birabbil falaq, baca dulu kul a'udzu birabbin nas. Baca dulu dengan doa yang kalau kita baca doa itu Pak, sekalipun dosa kita ini sebesar sebanyak apa itu buih di lautan, itu kata Nabi akan bisa gugur. Baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Siapa saja yang mau tidur baca doa ini. Kita loh mau tidur diajari ini, bangun tidur diajari lagi. Lalu kita melaksanakan seluruh aktivitas harian kita. Kita bekerja, kita bermuamalah dalam kehidupan sosial. Mereka yang jadi pemimpin, memimpin sebuah negara. Mereka yang dalam kehidupan ekonomi, mereka yang kehidupan sosial apa saja, dalam kehidupan pendidikan apa saja. Gitu. Tidak ada yang terlepas dari aturannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya ibadah kepada Allah. 1 Pak, bukankah setiap kita membaca Fatihah
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah aku beribadah. Loh, itu Pak. 3. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Ini surat An-Nisa Pak. Jangan catat ayat 65. Allah mengatakan kita dengan belum beriman sampai kita itu bertahkim dengan seluruh apa saja persoalan yang dalam hidup kita, apa saja yang dalam hidup kita, tidak ada yang kosong dari apa yang diperintahkan oleh Allah dan dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu saja hadis saya bacakan Pak. Kata Nabi, meskipun hadis ini dinilai sebagian ulama itu hadis dengan sanad yang dhaif, tapi Imam Nawawi mengatakan hadis ini sahih. Imam siapa itu namanya yang menulis hadis pensarah Sahih Bukhari itu? Siapa? Sahih Bukhari itu disarah salah satunya oleh siapa? Subhanallah. Ada yang tahu Pak? Teman-teman? Nah, beliau mengatakan hadis ini sahih. Meskipun hadis ini dipersoalkan, tapi maknanya itu sahih seperti tadi di dalam ayat Al-Quran. Hadis diriwayatkan oleh An Abdullah bin Amru bin As radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi, sehingga hawa nafsunya ini mengikuti apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu, apa saja yang dibawa oleh Rasul maka ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu, apa saja yang tidak apa yang dilarang oleh Nabi maka harus kita berhenti. Bapak sekalian, maka kalau dulu kaum muslimin sangat maju. Nah, kenapa kaum muslimin sekarang ini enggak maju? Jawabannya karena kaum muslimin tidak mau mengambil dan menerapkan Islam ini menjadi satu sistem kehidupan, Pak. Dalam sebuah sistem kehidupan. Kalau kaum muslimin itu konsisten, mestinya Pak, ini loh Pak, membangun akal berfikirnya ini berdasarkan Islam, seperti Al-Quran tadi itu dan Sunnah. Lalu karena seluruh landasan berfikirnya itu adalah Al-Quran dan Sunnah, maka otomatis perilakunya ini Pak, perbuatannya ini menyesuaikan apa yang ada di dalam pikirannya. Ketika kaum muslimin tidak mau menerapkan Islam ini Pak, coba jenengan perhatikan saya ini Pak ya. Ketika kita, masyarakat ini menginginkan bahwa boleh orang yang mencuri, pejabat yang mencuri dalam yang skala besar itu, kalau hanya skala kecil itu Pak, potong tangan. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma nakalam minallah. Harus diterapkan. Kenapa kok tidak diterapkan? Ini loh Pak. Jadi masyarakat menginginkan hukum syariat diterapkan karena ini bagian dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara penguasanya tidak mau. Betul Pak? Ini satu nisab Pak. Satu nisab itu 1/4 dinar. Kalau dihitung-hitung, mencuri 1/4 dinar itu ya kira-kira uangnya 1 juta. Potong tangan kanan. Pergelangan. Lah, kalau masih motong lagi, potong lagi, masih nyuri lagi, itu cuma 1 juta. Kalau 1 miliar, kalau 1 triliun, ini. Makanya kalau jenengan tanya saya, kok begitu kejam ya Cina itu Pak? Memang hukum itu harus kejam Pak. Seperti kejahatan seksual di Indonesia ini sangat mengiriskan dan sangat istilahnya bagi saya orang tua yang punya anak putri, Masya Allah, kadang-kadang takut juga kalau punya anak putri ini Pak. Kejahatan seksual di dalam Islam Pak, kalau dia itu masih pejaka,
Itu surat An-Nur yang diterapkan. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. Pezina laki-laki, pezina perempuan, kamu jilid 100 kali. Ini kalau belum menikah. Anak, misalnya ada anak usia SMA atau mahasiswa menikah, kayak seperti di Aceh itu, di berapa? Tapi kalau dia sudah menikah, namanya zina muhson Pak, maka dia apa Pak hukumannya? Apa Pak? Hukumannya adalah rajam. Para ulama itu selisih Pak. Kalau dia itu bertobat, Ustaz bertobat itu, apakah gugur? Apa ini hak hukuman terhadap ini? Yang kuat pendapat para ulama itu tidak gugur. Artinya penguasa kaum muslimin harus menerapkan tetap menyambut 100 kali atau melakukan rajam. Loh, kenapa ini tidak dilakukan? Lagi-lagi karena, nah ini Pak, menit yang terakhir saya mau menyampaikan bahwa di zaman modern ini berkaitan dengan keadaan kualitas keislaman kaum muslimin hari ini Pak, itu mengalami apa yang disebut dengan split personality, yakni kepribadian yang terbelah. Kenapa? Karena antara Islam yang dia kaji di Quran, Sunnah, teman-teman di pesantren, anak-anak saya yang di pesantren, atau teman-teman di IAIN, ketika memahami begini, lalu kemudian ingin menerapkan ini, terbentur pada apa? Fakta realita di mana negara tidak mau mengadopsi hukum syariat ini sebagai aturan di masyarakat. Nanti setelah ini jenengan kita buka sesi tanya jawab ya. Kurang beberapa menit, saya harus berakhir nanti di berapa? 16:44 ya. Sekarang 18:29, kurang saya tambahi 5 menit lagi. Jadi Pak, kita sekalipun keadaan yang di luar kita ini saya sebut dengan kepribadian yang terbelah. Sebenarnya ada sebagian dari mereka yang ingin tetap istiqomah. Insya Allah kita, kalau kita punya komunitas kayak begini, ngaji seperti ini, kemudian diajarkan begini, ingin menjadi seorang muslim yang istiqomah. Maksudnya Islam yang kafah, Islam yang oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah itu mewanti-wanti supaya tidak afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu itu mengimani sebagian dan Alkitab dan kemudian mengkafiri kitab yang lain? Sebagian kaum muslimin itu keadaan Islamnya Pak, ini loh Pak, personalitinya tadi, saksiannya itu karena di luar ini masyarakat seperti itu, jadi ikut-ikut. Seolah-olah Islam itu sudah pokoknya sudah sholat, seolah-olah Islam itu pokoknya sudah puasa, sudah haji gitu. Sementara Masya Allah, dengan mungkin baca berita ya, ya ono pejabat gak wani mulih gara-gara apa? Korupsi apa Pak? Kuota haji ya Pak. Gara-gara korupsi kuota haji, Bapak yang satu ini masih dicari, dia lagi di mana? Mungkin disuruh ngilang dulu, disuruh ngilang, tidak tahu belum kembali ke Indonesia. Coba. Padahal dulu ketika jadi pejabat, harga mati. Kita harus jaga. Kalau perlu saya tidak mau main-main tentang masalah haji ini. Kalau saya nanti main-main haji loh. Tiba-tiba kena dewe gitu. Ya Allah. Loh Pak, ini masalah besar yang sebetulnya menyangkut masalah hidup dan mati kita Pak. Kita ini apakah mau benar-benar menjadi beriman kepada Allah yang sesungguh-sungguhnya iman,
Atau kita ini munafik? Di dalam Quran, Pak, ada surat Al-Baqarah, ada surat Al laba-laba itu apa namanya? Al-Ankabut. Di surat Al-Ankabut dan Al-Baqarah ini bunyinya sama, Pak. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ini Al-Baqarah. Di antara manusia itu ada yang mengatakan aku sudah beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Lalu Allah mengatakan wa ma hum bimu'minin. Mereka bukanlah orang beriman. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Kenapa? Karena mereka berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Di surat apa? Al-Baqarah. Surat Al-Ankabut. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah wa la in ja'ahum nasrun min dan susah ila akhiril ayat. Sama, wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Tapi Allah menolak keimanan mereka itu. Sampai surat Al-Ankabut mengatakan bahwa orang-orang yang menjadikan Allah, tidak menjadikan Allah itu sebagai sebagai pelindungnya. Kamatsalil ankabutit takhadzat baita. Hari ini kaum muslimin itu posisinya kayak begitu. Tidak menjadikan Allah dan Rasulnya itu sebagai pelindung kehidupannya. Tapi menjadikan orang kafir sebagai pelindungnya. Bapak sekalian, saya ingin mengakhiri kajian ini. Memang ini terlalu pendek, Pak. Kalau kaum muslim ini cinta Allah dan Rasulnya, Pak, ya, masalah perang dengan Israel itu, Pak. Kita melihat kemarin itu loh, Iran itu loh, Pak. Iran itu hanya mengeluarkan berapa dari rudal-rudalnya itu, keteteran Israel. Padahal Iran tidak punya nuklir, Pak. Seandainya Iran itu punya nuklir satu saja nuklir, Iran itu. Lalu dikirim itu ke Tel Aviv. Selesai, Pak. Itu yang ditakutkan Amerika. Karena itu Indonesia ini harus memiliki nuklir supaya tidak dimainkan oleh negara-negara besar. Iran itu, Pak, mereka terus berusaha dengan sembunyi-sembunyi bisa menciptakan senjata nuklir. Memang enggak kamu jenengan lihat itu kenapa negaranya sebelahnya India itu mana, Pak? Pakistan. Pakistan itu tidak bisa diremehkan. Kenapa? Karena dia punya nuklir. Kenapa Amerika tidak mau menyerang Iran dengan nuklir? Karena Pakistan mendeklar, awas Amerika, satu saja kamu jatuhkan ke Iran, Israel akan aku jatuhkan satu bom nuklir. Takut Amerika. Lah, Pak, ini kaum muslimin itu berpikirnya besar, Pak. Berpikirnya besar seperti ini. Nah, gimana menjadikan pemimpin di Indonesia ini mau taat kepada Allah, mau taat kepada Rasulnya. Dulu pemimpin Indonesia pertama, Pak Karno itu, ya sedikit taat kepada Allah, hebat. Mau punya riset nuklir, tapi saya nggak dilanjutkan. Ya, Pak Karno itu sedikit, nggak banyak dia taat kepada Allah karena ada Pak Karno itu punya kehebatan menurut saya, Pak. Dan itu contoh pemimpin Indonesia yang hebat, kalau saya boleh katakan itu, Pak. Dan begitulah sebetulnya harusnya seorang pemimpin itu, Pak. Dia bisa ngomong bahasa Inggris. Dia ketemu orang Jerman bisa ngomong bahasa Jerman. Dia ketemu orang Itali bisa ngomong bahasa Itali. Sampai bahasa Arab sedikit-sedikit Pak Karno ketika berkunjung haji ke Arab Saudi itu. Nah, jadi kalau kemudian beberapa tahun terakhir kemudian pemimpin Indonesia mengalami kemunduran, ini sesuatu yang harus dikoreksi. Gitu ya, Pak ya?
Oke, jadi waktunya sudah 36 supaya tidak ada insiden kayak yang kemarin. Silakan Bapak Ibu, Ibu-ibu mungkin di sana ada yang mau bertanya, silakan, atau Bapak-bapak yang mau bertanya, boleh. Silakan Pak Suki kalau mau tanya. Boleh Pak, silakan tanya. Boleh Pak, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya Pak. Eh, Memang hukumnya wajib bagi kita untuk berislam secara kafah Pak. Tidak boleh sebagian-sebagian. Tadi ditanyakan maksudnya wajib itu gimana sih? Ya gini Pak, Islam itu kalau saya boleh ilustrasikan Pak ya, itu seperti bulatan begini Pak, himpunan lingkaran. Ya Pak ya, himpunan lingkaran. Kita tidak boleh ada satu saja kita menolak misalnya lingkaran ini terpotong Pak, tidak nyambung, tidak boleh. Harus full lingkaran sepenuh-penuhnya, sebulat-bulatnya kita terima. Bulat-bulat kita terima. Itu namanya iman Pak. Dan iman yang seperti itu Pak, itulah imannya para sahabat. Sekalipun dia belum beramal. Ada salah seorang rahib di dalam perang Uhud masuk Islam Pak. Rahib ini saya pernah ceritakan di sini mungkin dalam sebuah khutbah Jumat. Dia punya kebun yang besar sekali. Sampai sekarang masih intik kebun itu di kota Madinah. Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya serahkan kebun saya ini. Al-Muhairik namanya pendeta ini. Saya akan bergabung dalam perang Uhud ini. Seandainya nanti saya meninggal dunia, maka saya serahkan kebun ini untuk kemaslahatan kaum muslimin. Sampai sekarang masih dipertahankan Pak kebunnya Muhairik ini. Dia belum banyak beramal di dalam masuk Islamnya itu. Perang kemudian dia gugur menjadi syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita mengaca dalam sirah Rasulullah. Dalam Al-Qur'an di surat Al-Qasas, kisahnya Sakharatu Fir'aun. Kisahnya Sakharatu Fir'aun. Yakni para tukang sihir Fir'aun itu ketika dia berhadapan dengan Musa, mereka kemudian melemparkan tali-tali dan tongkat-tongkatnya. Kemudian itu seolah-olah tali dan tongkat itu bergerak-gerak Pak. Sampai Nabi Musa takut. Lalu Nabi Musa disuruh oleh Allah fa'alqi asok. Ya, kamu lemparkan tongkatmu. Hadirin teman-teman, Bapak Ibu, Nabi Musa melemparkan tongkat itu benar-benar menjadi ular. Ketika Sakharatu Fir'aun itu melihat fenomena ini, tukang sihir ini tahu bahwa yang dilemparkan oleh Musa itu benar-benar ular. Sementara tongkatnya dan tali temalinya itu hanya dibuat, dia sihir. Seolah-olah orang melihat itu bergerak-gerak seolah ular. Ketika seperti itu, kemudian fasajadu mereka
Mereka bersujud kepada Nabi Musa. Amanna bi Rabbi Musa wa Harun. Terus qala amantum bihi qabla an adzana lakum. Wahai tukang sihir, kamu beriman sebelum aku izinkan kamu. Belum. Mereka mengatakan, faqdhima anta qadh, innama taqdi hadhil hayatad dunya. Silakan kamu menghukum aku, akan la usallibannakum, apa itu di surat Al-Qasas itu, akan aku salib kamu, la uqatti anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin tsumma la usallibannakum. Aku akan potong tangan dan kaki kalian selang-seling dan aku akan salib kalian itu. Mereka tidak menyerah dan tidak kemudian mereka mengubah keimanannya. Ini yang bertanya Pak Rahman, ini namanya iman, Pak. Kita terkait masalah iman ini, apa saja yang Allah katakan, apa saja yang Rasulullah sampaikan di dalam kitab sucinya ini, tidak boleh ada di hati kita ini perasaan yang berat. Kan hukum mencuri nggak diterapkan untuk negeri kita, Pak. Kan negeri kita menggunakan KUHP, iya wis biarin mereka menggunakan KUHP. Hati kita tetap harus tunduk kepada Allah, bahwa yang benar itu adalah hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara itu keliru. Dan tidak mungkin, Pak, menyelesaikan persoalan perzinahan, prostitusi itu, Pak, dengan penjara atau denda. Tidak mungkin. Itu loh, Pak, yang membuat masyarakat Amerika itu rusak. Meskipun mereka bisa menciptakan nuklir, menciptakan, sudah selesai, Pak, ya, bisa menciptakan roket. Tapi Masya Allah, rusak mereka itu. Perilakunya itu rusak. Perzinahan di mana-mana dan seterusnya. Itu, Pak. Jadi jawabannya, memang kita ini sekarang di zaman akhir, zaman yang penuh fitnah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, mereka yang berpegang teguh kepada agama ini, yang bersabar di dalam agama ini seperti apa? Kal qabdi alal jamri, seperti memegang bara. Berat sekali. Nah, makanya kita perlu punya komunitas kayak gini. Perlu berjamaah. Kita perlu memiliki jamaah supaya keimanan kita ini Pak ya, bisa saling mengingatkan gitu. Saya akan mengakhiri, saya sering bercerita kepada jenengan bahwa suasana akhir zaman itu persis seperti yang Allah gambarkan di surat Al-Kahfi itu, Pak. Pemuda-pemuda Al-Kahfi yang mereka menyelamatkan hidupnya dengan mereka apa? Masuk ke dalam gua. Terus kita masuk kemana, Ustaz? Makanya kadang-kadang saya punya teman, iya saya nggak kuat hidup di Surabaya ini, nggak kuat. Saya harus kepengin pulang, mendirikan pesantren. Iya, nggak apa-apa. Itu sikap kehidupan. Ada teman lagi, mereka memilih jalan sufi, Masya Allah. Pak, yang terbaik, ayo kita sama-sama saling mengingatkan, seperti berdakwah seperti ini, saling menyokong, Pak ya, saling menyokong, menguatkan, yakni watawasau bil haq, apa Pak? Watawasau bis sabr. Saling berwasiat kepada kebenaran seperti ini dan saling berwasiat kepada kesabaran. Kesabaran, Pak, luar biasa kesabaran. Sudah berakhir waktunya, insya Allah kita akan bahas pada kesempatan lain dengan topik bahasannya. Saya mohon maaf kalau ada khilafnya. Wal afu minkum. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله